saya adalah sesi Reverend Michael Densmore dengan topik penjangkauan suku skala besar. Menurut saya, sesi yang paling berkesan pada hari ini adalah sesi dari Pendeta Dr. Stephen Tong tentang Evangelization and Church Revival. Sesi yang menurut saya paling berkesan adalah sesi yang dibawakan oleh Reverend Peter Liu mengenai Who Could Stand in God's Way. Sesi yang paling berkesan bagi saya adalah sesi dari penginjil yang dengan tema The Victory of Gospel in Suffering. Sesi yang paling berkesan bagi saya adalah sesi Davy Gomes, Evangelizing in a Brave New World. Pada sesi tersebut, beliau berkata, hampir semua orang di Indonesia memiliki handphone, tapi 60% orang di Indonesia tidak mengetahui Injil. Jadi, pelayanan yang kita harus lakukan bukanlah pelayanan berskala sedang, tapi pelayanan berskala besar. Dan ini harus dilakukan dengan segera. Dalam sesi tersebut, beliau mengatakan bahwa penderitaan yang diberikan Allah kepada manusia bukanlah untuk menghancurkan, tetapi justru untuk memberikan kehidupan. Penderitaan itu harusnya membuat orang yang percaya bergerak di dalam kebenaran dan tidak diam, tidak melakukan apa-apa, dan akhirnya mati binasa di dalam dosa. Hal ini adalah bentuk dari kasih Allah kepada manusia, dan hal ini juga berlaku untuk gereja. Penginjilan dan juga penderitaan itulah yang membuat kebangunan gereja itu bisa terjadi. Khotbahnya beliau mengatakan suatu kalimat yang membuat saya begitu terkesan ketika dia mengatakan Allah sendirilah yang mengabarkan Injil dan Allah sendirilah juga yang membuat orang menerima Injil. Hal ini sesuai dengan kisah daripada Cornelius, di mana Allah lah yang menggerakkan dia untuk mau menerima Injil, dan Allah sendiri juga yang menggerakkan Petrus untuk memberitakan Injil kepada Cornelius. Dalam sesi tersebut, penginjilnya menekankan frase penyertaan Tuhan. Beliau mengatakan sebuah kalimat yang sangat berkesan, yaitu seringkali Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan seorang Kristen, bukan karena Tuhan meninggalkannya, tapi justru sebaliknya. Davy Gomes menguraikan bagaimana Paulus dituduh menajiskan bait suci oleh orang-orang Yahudi, dan ketika ia mendapat kesempatan untuk membela dirinya, ia tidak menggunakan kesempatan itu untuk membela dirinya, melainkan ia membela Injil, ia memberitakan Injil. Karena bagi Paulus, proklamasi imannya lebih penting dibandingkan keselamatan dirinya. Dalam sesi ini, saya diajak untuk berpikir kalau permasalahan terbesar di dunia ini adalah kegelapan manusia, dan Injil lah yang mereka perlukan. Tapi ironisnya, banyak orang Kristen dan bahkan banyak gereja-gereja pun yang tidak mengetahui Injil yang tepat, sehingga yang seharusnya kita memberitakan terang Tuhan, malah gereja yang dipengaruhi oleh kegelapan dunia itu sendiri. Lalu Reverend Densmore memberitahukan kita 5 prinsip penginjilan. Yang pertama, Injil diberitakan dengan memikul salib Kristus. Yang kedua, Injil diberitakan dengan penuh keyakinan. Yang ketiga, Injil diberitakan tanpa kompromi. Yang keempat, Injil diberitakan dengan berani. Dan yang kelima, kita harus melibatkan diri dalam masyarakat. Jadi setelah semua itu, Injil adalah kuasa dari Tuhan untuk menyelamatkan dan mengubah seseorang. Maka kita sebagai orang Kristen, inilah misi utama kita, yaitu untuk mengabarkan Injil berskala besar. Satu perubahan pemikiran yang terjadi pada saya pada hari ini adalah penderitaan itu bukan lagi suatu kesedihan, bukan lagi sesuatu yang menyulitkan, tetapi sebaliknya adalah bentuk kasih Allah kepada saya supaya saya tetap hidup dan terus melakukan kebenarannya. Dari hal ini, hal yang saya pelajari adalah kita harus berani untuk mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar kabar baik tersebut. Allah lah yang akan menyiapkan kita, dan Allah juga yang akan menyiapkan orang yang akan mendengar berita Injil tersebut. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita siap untuk dipakai Allah menjadi alatnya untuk mengabarkan Injil? Seringkali dalam hidup kita, secara tidak sadar, kita menempatkan ilah-ilah lain untuk menggantikan posisi Kristus dalam hidup kita. Kita semua kembali diingatkan bahwa penderitaan manusia dipakai Allah untuk menunjukkan kepada kita tempat-tempat yang kita, dalam keberdosaan kita, serahkan kepada ilah lain. Saya disadarkan bahwa manusia itu terbatas dan tidak sanggup melihat keseluruhan rencana Allah di masa depan. Sehingga kita perlu menanti Allah dan percaya pada penyertaannya meskipun tersembunyi. Saya selalu ragu untuk mengabarkan Injil karena saya takut bila saya mengabarkan Injil saya akan mendapatkan kesulitan dan juga mengalami siksaan. Tetapi Paulus menjadi contoh bagaimana keteguhan dan keberanian yang sesungguhnya. Ia melepaskan segala sesuatu yang ia miliki untuk memberitakan Injil. Semoga bila suatu saat Tuhan mengizinkan saya untuk menderita demi mempertahankan iman saya, demi membela iman saya, dan demi memberitakan Injil, semoga saya memiliki kekuatan dan keberanian yang sama seperti yang Paulus miliki. Thank you, Global Convention.